Tubuh sang kancing yang terbelenggu, ia meronta tapi tak berdaya. Sang harimau mencabik-cabiknya, merobek-robeknya hingga derang muncrat kemana-mana. Kasihan engkau dari sang kancil, ternyata kejudikanmu hanya dalam dongeng belaka. Lindri, makanlah. Ya, hanya dalam dongeng untuk si Upi menjelang tidur. Sedangkan dalam kenyataannya, engkau tetap makhluk yang lemah tanpa daya. Ayo makan, Lindri. Sudah sejak kemarin kamu tidak makan. Nanti kamu sakit. Muncrat kemana-mana. Dia tetap tidak mau makan. Ibu dengar gelas yang dia banting kan? Pansuminggah Turko kolo sumingkir Singo sirah Singo syukur.
lapar. Nanti saja. Aku tidak tahu. Tidak Kamu tahu, Dri, aku selalu memberikan pekerjaan yang lebih baik. Setiap kali aku berada di atas becak, aku mau muntah rasa. Tapi aku harus terus mengayuhnya. Sebab, kalau tidak mau makan apa? Ingin rasanya aku kembali ke dunia kanak-kanak kita dulu. Dunia yang merdeka. Aku tidak tahu apa sebenarnya kesalahan kita. Lindi adikku, kau menangis? Oh, sudah lama aku tidak melihatmu menangis. Aku pun tidak pernah lagi menangis. Kau tahu, aku sering ingin menangis, sering sekali, tapi tak pernah bisa. Tidak pernah bisa. Kau pasti lapar. Ibu sudah berusaha ayam memasak. Sayang kan kalau tidak dimakan. Ayo makan ya, nih makan. Lindri, apa yang kamu lakukan ini? Makan sendiri, makan sendiri. Dasar gila, Sinting! Kamu yang gila, kamu yang sinting. Mendekatlah kemari biar ku robek mulutmu. Anak celaka, tidak tahu balas budi. Balas budi? Budi apa yang harus balas? Pura-pura kamu, cuma pura-pura. Kau kalian pembunuh. Kau sekutu dan pembunuh. Tubuhku segar bukan, tapi aku ini sakit. Tahu tidak? Dan kau tidak bisa berbuat apa-apa selain bengong dan menangis. Dasar takut perempuan celaka. Sudah 20 tahun. Ya, 20 tahun kamu berhayal tentang pembunuhan itu. Kamu tak henti-hentinya bicara soal pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Itulah sebabnya kau dipasung. Mataku melihat
Lidahku bicara, tapi kakiku yang dirantai. Kalau kau terus mengigau tentang pembunuhan itu, suatu ketika aku pasti akan sangat marah. Pada saat itulah aku akan memotong lidahmu. Sudah 20 tahun ya Bondan. Kita tidak bisa lagi bermain-main seperti dulu. Apakah layang-layangmu yang ekornya panjang itu masih ada? Apakah bola dan biji-biji bekelku masih tersimpan di bawah kasur? Sudah 20 tahun ya Bondan. Kita tidak bisa lagi bermain bersama sejak pembunuhan itu terjadi. Tidak ada pembunuhan, adik. Tidak ada. Saat itu kita sedang main petak umpet ya. Aku ingat. Di luar hujan gerimis. Lalu kita bersembunyi di kolong ranjang. Dan tiba-tiba ada darah mengalir di lantai. Hentikan, Lendri. Hentikan ikuanmu itu. Dari kolong ranjang itu, kita menyaksikan kakek dibunuh dengan kapak. Oh, sudah 20 tahun ya Bondan. Dan kakiku dirantai. Sampai kiamat, rantai itu tak akan aku buka. Kalau kau tetap mengigau soal pembunuhan tai kucing itu. Kenapa kau tidak bisa percaya kalau kakek meninggal karena sakit? Sungguh kakek meninggal karena sakit, adikku. Bukan karena dibunuh. Lagi pula, siapa yang tega membunuh kakek kita? Orang yang sangat baik hati itu. Lantas, kenapa ibumu tiba-tiba jadi gagu? Kenapa bangsa tua yang kamu sebut bapak itu kini sekarang dipermainkan maut? Kenapa Bondan? Kenapa? Dan ketika sang kancil mendongakkan kepalanya, nampaklah sang harimau dengan gigi-gigi dan taring pergi. Menangis lagi kau. Menangis lagi. Siang malam kerjamu cuma bengong dan menangis. Sementara jiwaku meronta karena menderita dan kesakitan. Kamu cuma menangis. Dadaku sesak, kepalaku mau pecah. Kamu cuma menangis. Perempuan macam apa kamu ini? Istri macam apa kamu ini? Bapak!
Sang kancil gigil ketakutan. Ia tak berdaya karena jerat pemburu telah melilit sekujur tubuh. Dri, kita harus menyadari bahwa kita masih kecil ketika itu. Kita belum tahu apa-apa, belum bisa memahami apa-apa. Pasti dulu waktu kita masih kecil, ada orang yang mendongeng tentang pembunuhan itu kepada kita. Kau tahu, kadang-kadang juga muncul dalam ingatanku tentang sebuah peristiwa pembunuhan. Tapi bukankah pembunuhan demi pembunuhan terjadi dalam banyak dongeng? Semua dongeng punya pembunuh, dan ada pula yang terbunuh. Rantai ini, apakah ini bagian dari doa yang kau bilang itu? 20 tahun, dan rantai ini tidak bisa menghapus kebenaran. Kau dan bangsa tua itu yang memasung tubuhku. Tapi sesungguhnya kalian yang memasung diri kalian sendiri. Kumohon, Dri, berhentilah adikku. Bapak selalu mengatakan pada kita bahwa pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Padahal kita telah melihatnya. Tapi bukankah Bapak selalu mengatakan Bahwa kakek meninggal karena sakit, bahwa tidak pernah ada pembunuhan dari rumah ini, bahwa kita masih kecil waktu itu, dan seorang mendongeng pada kita tentang sebuah pembunuhan? Sudah 20 tahun dan selalu itu saja yang kamu bilang padaku. Habis aku mesti berkata apa? Katakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Jangan kau kira kau bisa terus-menerus menyembunyikan diri dari kenangan kanak-kanakmu. Larilah kamu dari kenyataan. Menghindarlah jauh-jauh, atau mimpi buruk akan selalu mengejarmu. Masa depan. Apakah menurutmu kita punya masa depan, Dri? Kita? Kamu yang memerlukan masa depan itu, bukan aku. Entahlah. Apakah kamu sendiri pernah berpikir tentang masa depan? Apa ada masa depan bagi orang terbelenggu? Dri, aku tidak tahu apakah kita punya masa depan atau tidak. Tapi sejujurnya, aku ingin sekali melihat kamu dan ibu berbahagia. Orang yang dirantai tidak berhak bahagia. Jangan berkata begitu. Semua orang berhak meraih kebahagiaan. Hanya orang yang bebas merdeka yang berhak berbahagia. Dri, Kau sendiri tampaknya tidak pernah merasa bahagia. Bagaimana mungkin kau bisa mengupayakan kebahagiaan orang lain? Kau tidak akan pernah bisa membahagiakan dirimu sendiri. Atau siapapun juga. Karena mulutmu dan hatimu tidak pernah satu. Singgah, kalau singgah, langsung singgah.
lepaskan kapak ini. Kapak ini tidak mau lepas. Tolong, lepaskan kapak ini dari tanganku. Dasar kaki tengik, tak pernah bisa berbuat apapun kecuali bengong. Keluar, pergi kau, brengsek, keluar. Kalau tidak, kubunuh kau dengan kapak ini. Kubunuh kau dengan kapak ini. Perempuan tak berguna. Ya, ya, ya. Bertahun-tahun sudah kita hidup seperti ini, terjungkal-jungkal, terbanting-banting. Aku telah berusaha untuk kuat dan tabah, tapi aku tidak tahu lagi. Apakah pikiranku ini sudah tidak waras, atau sudah jadi sinting? Aku pun tidak tahu. Untuk apa aku tetap bertahan dalam gulungan badai seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu. Mungkin karena masih ada ibu. Lumayan ramai. Menikah. Saya belum berani membayangkannya. Belum berani. Dan saya pikir saya tidak akan berani memikirkannya.
Aku tidak apa-apa. Tinggalkan saja aku sendirian. Bawa makanan itu keluar. Sana pergi. Iya. Sudah kubilang, aku tidak apa-apa. Cuma batuk biasa. Ada darahnya, Pak. Mungkin paru-paru Bapak. Tubuh setiap orang makin lama makin keropos. Sudah ditakdirkan begitu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau kau menganggapnya sebagai kewajaran, maka segalanya akan berjalan dengan semestinya. Tapi kalau kau menganggapnya sebagai sebuah persoalan, berarti kau tidak paham pada hakikat hidup. Ini bukan soal serumit itu, Pak. Ini cuma soal kesehatan Bapak. Kalian tidak paham juga rupanya. Sakit dan sehat kan bagian dari hidup juga. Sudah pergi sana. Aku ingin tidur. Aku sudah kehabisan buku bacaan. Buku-buku ini sudah lebih 5 kali kubaca. Sama saja. Yang di situ juga sudah kubaca semua. Aku belum lapar. Kenapa masih di situ? Kau pikir aku ini bayi yang harus ditunggui supaya mau makan? Besok akan saya belikan buku-buku untuknya. Ibu juga ingin saya belikan sesuatu. Sudah lama saya tidak pernah membeli apa-apa untuk ibu. Saya ingin
membelikan jari dan kebaya. Singgah pan suminggah turko kolo sumingkir. Dunia di luar sana sangat keras, Dri. Kepedihan dan kekecewaan bisa saja menyergap kita kapan saja, tanpa lebih dahulu bertanya, apakah kita sudah cukup siap dengan kepedihan dan kekecewaan itu? Kamu sedang merasakan kepedihan dan kekecewaan itu rupanya. Ya, tak henti-hentinya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memilih untuk merantai kakimu dan terkurung selamanya di sini? Aku mau, Dri. Aku mau selamanya terkurung di sini bersamamu, menemanimu sambil bermain bola bekel dan saling mendongeng tentang si kancil yang cerdik itu. Sulit bagiku untuk mengatakan di manakah sebenarnya tempat yang lebih membahagiakan. Kebebasan di luar sana ataukah terkurung di kamar ini? Tapi aku harus memilih kebebasan itu. Karena kita semua harus makan. Agar kita semua bisa bertahan hidup. Harimau memangsa sang kancil yang lemah dan tak berdaya, dengan alasan agar ia bisa bertahan hidup. Dan memang begitulah hidup. Ia harus menganga dan mempertontonkan gigi-gigi serta taringnya. Sang kancil meronta, tapi ia tak berdaya. Sang harimau mencabik-cabiknya, merobek-robeknya, hingga darah muncrat seketika. Darah muncrat kemana-mana. Beli di mana? Tidak beli, bapak yang buatkan. Oh, kawan-kawan mau kalau saya yang buatkan? Untuk semuanya ini saya buatkan, ya? Mau nggak? Mau. Lasmi, Lasmi, apakah rumah ini sudah berubah menjadi pasar? Berisik sekali. Kurasa kalian sengaja berbuat ini agar aku lekas mati. Ya, kurasa aku memang akan segera mati. Tanpa kalian dorong-dorong pun, aku akan segera mati. Lihat, badanku yang sudah keropos ini. Mungkin besok atau lusa aku sudah mati. Aku memang ingin segera mati. Tapi tidak perlu didorong-dorong.
Sedang musim layang-layang sekarang. Kau dengar suara anak-anak di luar itu? Mereka pasti sedang mengejar layang-layang yang putus. Sekarang anak-anak tidak sebebas dulu lagi. Kalau bermain layang-layang, kabel listrik dan telepon ada di mana-mana. Minggu lalu ada anak yang hampir mati kena setrum. Untung cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Apakah layang-layang mereka dikasih ekor? Iya, ada yang dikasih ekor, seperti layang-layangku dulu. Anak-anak lebih suka layang-layang yang berekor. Dulu kita punya teman yang sering ke rumah kita. Mario, Ida, Yeti. Apakah mereka sudah sebesar kita? Ya, tentu saja. Mereka semua jadi orang yang beruntung. Aku ikut merasa senang. Mario menjadi dokter gigi. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Anaknya sudah 2 katanya. Ida jadi guru SD. Sudah bersuami, tapi belum punya anak. Kalau Yeti, sayang aku tidak pernah bertemu dengannya. Katanya ia ikut suaminya ke Sumatera. Yeti senang sekali bermain bola bagel denganku. Semua senang bermain denganmu. Kamu benar-benar anak yang manis, yang selalu membawa kegembiraan bagi siapapun yang berdekatan denganmu. Tepuk tangan, kalau kamu kawan di tepuk tangan, kalau
Kenapa kau Dwi? Aku pernah memberikan kau dosa, tapi kau menolaknya. Kau lebih suka tidur di atas tikar. Aku pernah membelikanmu selimut, kau pun menolak untuk memakainya. Sepanjang hidupmu, kau lebih suka di dera lantai dan udara dingin. Tahukah kamu adikku, setiap kali kau sakit, aku rasakan hal yang sama. Benar-benar kurasakan hal yang sama. Bahkan tubuhku, jiwaku selalu merasa lebih sakit setiap kali melihat penderitaan.
Tidakkah kau bisa berbuat sesuatu agar keributan itu tidak berlangsung terus-menerus? Brengsek. Jangan bengong saja kamu. Berbuatlah sesuatu. Aku sudah tidak akan tahan lagi mendengar suara-suara itu. Kegaduhan itu. Rasanya dadaku mau pecah. Kepalaku mau meledak. Berbuatlah sesuatu untuk menghentikannya. Kamu sialan. Perempuan tidak berguna. Disuruh berbuat sesuatu malah bengong. Tidak tahukah kau kalau aku sangat menderita? Suara-suara itu, bising, ribut, aku tidak tahan. Perempuan sialan, istri tidak berguna. Jangan pernah lakukan itu lagi. Kalau kau juga menganggap kakek mati karena dibunuh, kau juga akan kurantai seperti dia. Dan ketika sang kancil mendongakkan kepalanya, tampaklah sang harimau dengan gigi-gigi dan taringnya yang berkilau. Sang harimau mengaum. Lindri, aku mohon berhentilah. Kita masih bocah ketika itu. Aku bingung, aku bimbang. Dan Bapak selalu mengatakan, Dan dia sekarang tak lebih dari manusia tua sekarat. Apa itu artinya? Dan lihatlah, ibumu itu jadi gagu karena terus-menerus menipu dirinya sendiri. Dia itu kita, Andri. Tidak. Seorang ibu tidak akan pernah membiarkan anaknya dirantai. 20 tahun dan 20 tahun. Pernah kau bayangkan bagaimana rasanya dikurung dan dirantai selama 20 tahun? Bahkan lebih buruk daripada anjing. Dengar, Dri. Ibu tidak pernah menghendaki ini semua. Aku pun demikian. Kami sangat menyayangi. Aku berani bersumpah. Aku pun membenci rantai yang membelenggu ini. Tapi kamu tidak berani membebaskanku dari rantai ini, kan? Kamu tidak berdaya, kan? Ya, kamu tidak berdaya. Kamu memang lemah dan tak punya daya. Kamu sama lembeknya dengan perempuan gagu itu.
Dan aku lebih suka jadi anjing dan dibelenggu daripada jadi manusia lembek seperti kamu. Jangan mendekat! Jangan mendekat! Aku anak anjing, bukan anakmu. Jangan begitu, Lindli. Sudah demikian lama, tidak ada yang sudi mendengar kata-kataku. Semua orang menganggapku gila. Tidak benar, Ndri. Tidak seorang pun menganggapmu gila. Oh ya? Tapi justru aku mulai berpikir, Dan. Aku mulai merasakan bahwa sebenarnya aku ini memang gila. Bahwa sebenarnya aku ini cuma seekor anjing. Dan karenanya aku harus dikurung dan dirantai. Kalau kau masih merasa sebagai ibuku, bukalah rantai ini. Tolonglah bukakan. Ponan, aku ini adikmu kan? Ayo, tolonglah buka rantai ini. Ada apa ini? Jangan. 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 Bapak, kenapa? Sakit dan panas. Mereka datang membawa kapak dan seember darah yang mendidih. Siapa maksudnya, Pak? Tidak ada siapa-siapa di sini selain aku. Mereka mengancamku dengan kapak, lalu menyiram mukaku dengan darah yang mendidih. Tenanglah, Pak. Aku ada di sini. Tidak ada kapak, tidak ada darah. Barangkali Bapak cuma bermimpi. Semula memang cuma mimpi. Tapi ketika aku bangun, mereka benar-benar datang. Bukan mimpi, Dan. Tenang. Aku sudah tidak kuat lagi menanggung beban ini. Aku ingin mati. Lebih baik aku segera mati. Hingga berakhirlah penderitaan ini. Jadilah batu karang. Tegar dipukul gelombang. Lindungi tanah daratan dari kikisan. Tapi betapa berat menanggung kenyataan. Berat sekali. Aku menyerahkan. Aku menyerah. Suku Singotan kasar.
Perempuan sial! Kau yang menyebabkan semua ini terjadi. Dagu Tengi, mengapa kau tidak kubunuh sekalian waktu itu? Oh, aku mengenggam kapak. Aku lakukan itu demi kehormatanmu. Tapi apa yang kau lakukan? Apa? Cuma bengong dan menangis. Kau tidak punya kehormatan tanpa suara, tanpa membela penghormatanku. Percuma. Percuma aku bela kehormatanmu dengan kapak berdarah. Oh. Dengan tanpa ampun sang harimau menghujamkan gigi dan taringnya ke tubuh sang kancil yang berbelenggu. Ia meronta, tapi ia tak berdaya. Sang harimau mencapik-capiknya, merobek-robeknya, hingga darah muncrat kemana-mana. Aku pegang kapak berdarah. Aku berdiri di atas kubangan darah yang anjir. Aku basah oleh darah. Cuci kakiku perempuan sial. Darah itu mendidih. Kakiku panas. Panas. Sungguh percuma. Bapakku kujadikan tumbal bagi kehormatanku. Percuma. Mampuslah kau Dagu Tengi. Mampuslah. Kapak berdarah ini tidak mau lepaskan lagi. Ia terus menempel di tubuhku. Benarkah Bapak telah membunuhnya dengan kapak itu? Aku ingin dengar sendiri dari mulut Bapak. Baiklah. Aku memang telah membunuhnya dengan kapak ini. Aku kalah. Dia telah memperkosa ibumu dan menantunya sendiri. Bisakah kau membayangkan orang tua memperkosa menantunya sendiri? Aku kalah. Dia mabuk ketika itu. Kau tahu, dia sering mabuk. Tapi hari itu, dia tidak hanya mabuk. Dia memperkosa ibumu. Maka aku pun kalah. Lalu membunuhnya dengan kapak ini. Oh, salahkah aku, nak? Salahkah aku? Maka dengan tanpa ampun sang harimau menghujamkan gigi-gigi dan taringnya ke tubuh sang kancil yang terbelenggu. Ia meronta, tapi tak berdaya. Dan ketika sang kancil mendongakkan kepalanya, nampaklah sang harimau dengan gigi dan taringnya yang pergi. Sang harimau mengaum. Sungguh, aku tak ingin peristiwa itu terjadi. Tapi semua sudah terlanjur. Terlanjur.
terlanjur. Lakukan, aku tak peduli. Hidup ataupun mati, aku tak pernah mengenal keduanya. Hendri adikku, apa yang akan kau lakukan? Selamat. Adikku, apa yang telah kau lakukan? Ibu, sekarang aku rela untuk dirantai selamanya.